Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu alasan kriminalisasi penyebaran ajaran komunisme, marxisme-leninisme. Kenapa dilakukan kriminalisasi di Indonesia terhadap penyebaran dua ajaran itu, yaitu ajaran komunisme dan ajaran marxisme-leninisme? Yang pertama, latar belakang historis. Secara historis, ada pengalaman traumatik masa lalu bangsa Indonesia yang berskala nasional, yang melatar belakangi negara melarang penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Ya, sejarah seperti apa yang menjadikan adanya pengalaman traumatik bangsa Indonesia terhadap penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme? Nah, setidaknya pernah ada dua pemberontakan berskala besar yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme, marxisme, leninisme. Apa saja? Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 48 yang diikuti proklamasi berdirinya Soviet Republik Indonesia, yang kemudian akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh militer. Yang kedua, pemberontakan PKI di Jakarta pada 30 September 1965 yang diikuti pemberontakan-pemberontakan di daerah seperti Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Inilah yang sampai dengan sekarang tidak terlupakan oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena memang ada pengalaman traumatik di masa lalu mengenai kejamnya PKI dalam melakukan pemberontakan. Inilah yang dikenal dengan peristiwa G30S PKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Ini alasan yang pertama, kenapa dikriminalisasi, karena memang ada pengalaman traumatik di masa yang lalu. Sehingga menjadi wajar jika bangsa Indonesia tidak menginginkan hal serupa di masa yang akan datang terjadi kembali. Ini latar belakang historis. Kemudian yang kedua, latar belakang filosofis. Kriminalisasi terhadap perbuatan penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme merupakan upaya melindungi negara dari gangguan. Oleh karena itu dimasukkan dalam bab kejahatan terhadap keamanan negara. Jadi yang hendak dilindungi dari larangan perbuatan penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme adalah negara sebagai objeknya. Agar apa? Agar negara ini tidak diganggu. Kalau objeknya itu negara, maka masuk ke dalam bab kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya objek negara untuk dilindungi dari gangguan-gangguan. Jadi yang diatur dalam bab kejahatan terhadap keamanan negara itu adalah kejahatan-kejahatan yang objeknya atau sasarannya adalah negara. Maka misalnya seperti makar. Makar dengan maksud membunuh presiden dan atau wakil presiden. Jadi yang menjadi sasaran adalah presiden dan atau wakil presiden yang merupakan representasi dari negara, bukan sebagai pribadi. Maka dimasukkan dalam kejahatan terhadap keamanan negara. Kemudian negara merupakan organisasi yang melaksanakan kekuasaan atas suatu wilayah tertentu untuk mengatur manusia yang ada di dalamnya. Sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan, salah satu dasarnya adalah teori kontrak sosial. Adanya kontrak atau perjanjian antara satu individu dengan individu yang lain agar tidak terjadi konflik of interest di mana masing-masing itu punya hak yang melekat pada dirinya,
maka mereka bersepakat untuk mendirikan suatu organisasi yang kemudian disebut sebagai negara. Nah, negara ini adalah organisasi yang memang melaksanakan kekuasaan atas suatu wilayah tertentu dalam rangka mengatur manusia yang ada di dalamnya. Maka negara harus dilindungi dari segala kepentingan yang mengganggunya. Kenapa harus dilindungi? Untuk bisa melaksanakan kekuasaan atas suatu wilayah dalam rangka mengatur manusia itu secara maksimal. Ya, apa saja yang harus dilindungi dari sebuah negara? Ya, di dalam suatu negara itu ada wilayah yang itu harus dilindungi. Maka dalam kejahatan terhadap keamanan negara itu ada tindak pidana separatisme. Untuk melindungi apa? Wilayah. Kemudian apa yang dilindungi? Penguasanya. Maka dengan maksud membunuh presiden dan atau wakil presiden, siapa yang hendak dilindungi? Penguasanya, yaitu presiden dan atau wakil presiden yang menjalankan fungsi untuk mengatur kepentingan manusia yang ada di dalamnya. Kemudian ada simbol-simbol negara. Ini juga merupakan bagian dari negara, apalagi ideologi yang merupakan identitas dari suatu negara yang harus pula dilindungi. Pancasila merupakan ideologi atau dasar negara yang bisa pula disebut sebagai falsafah bangsa atau filosofische Grundslag dalam mempertahankan identitas dan integrasi bangsa. Jadi ideologi itu fungsinya sebagai identitas suatu bangsa, karena tanpa ideologi itu berarti negara tidak punya identitas. Seperti apa sih bangsa Indonesia? Maka dilihat dari ideologinya. Oh, bangsa Indonesia itu berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Dan juga merupakan integrasi bangsa, merupakan pemersatu dari sebuah bangsa, karena mereka berdiri di atas ideologi yang sama. Nah, Pancasila itu adalah ideologi. Sehingga Pancasila itu merupakan bagian dari negara yang harus dilindungi dari segala gangguan yang mengarah kepadanya. Nah, upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain, termasuk dengan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, itu sama saja dengan menghancurkan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah identitas dan integrasi bangsa. Ini latar belakang filosofis kenapa dilakukan kriminalisasi terhadap penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, yaitu melindungi negara dari segala gangguan. Salah satu bagian dari negara itu adalah ideologi, sehingga semua upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain itu sama saja menghancurkan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya semua upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain itu layak untuk dilakukan kriminalisasi atau dijadikan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Ini latar belakang filosofis. Kemudian yang berikutnya latar belakang yuridis. Latar belakang yuridis ini berarti terkait dengan dasar hukum dilakukannya kriminalisasi terhadap penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Yang pertama, dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi atau hukum dasar yang harus mendasari semua hukum yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak secara eksplisit menyatakan Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara. Tetapi pengertian Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka sebenarnya pengesahan Pancasila sebagai dasar negara ini secara bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi.
Maka ketika dikatakan Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni tahun 1945, itu sebenarnya 1 Juni itu belum lahir Pancasila. 1 Juni itu adalah pidato Soekarno yang mengusulkan rumusan dasar negara, yang kemudian Soekarno menamakannya sebagai Pancasila. Kemudian kalau diringkas, beliau menamakan dengan Trisila. Kalau diringkas lagi, beliau menamakan dengan Ekasila. Yang diringkas menjadi satu, yaitu gotong royong. Tetapi rumusan yang diusulkan oleh Soekarno itu sangat berbeda, terutama urutannya dengan rumusan yang akhirnya menjadi dasar negara. Misalnya, terkait dengan ketuhanan. Soekarno menempatkan ketuhanan itu di sila terakhir, dengan merumuskan sebagai ketuhanan yang berkebudayaan. Sementara yang menjadi dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Demikian juga dengan rumusan-rumusan yang lain itu tidak sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Soekarno. Maka seharusnya hari lahir Pancasila itu ya bersamaan dengan hari lahir Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah fundamental yang tidak boleh diubah, karena mengubahnya berarti membubarkan negara. Konsensus untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah tidak boleh mengubah pembukaan. Salah satu alasannya karena di dalamnya itu ada rumusan dasar negara. Selain pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan gambaran keadaan kejiwaan bangsa Indonesia pada saat memperoleh kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maka di situ misalnya ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu memang benar-benar bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan itu bukan semata-mata karena perjuangan bangsa Indonesia, tapi karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena bagaimana secara logika, bangsa Indonesia hanya bersenjatakan bambu runcing, sementara penjajah menggunakan senjata modern, pakai meriam, pakai senapan, dan seterusnya, kok bisa bangsa Indonesia menang? Kalau bukan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, tidak mungkin Indonesia akan memperoleh kemerdekaan. Ya, sikap batin atau kondisi kejiwaan bangsa Indonesia ketika itu dirumuskanlah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak boleh diubah. Berarti mengubah, berarti membubarkan negara. Karena apa ya? Karena memang benar-benar itu adalah pernyataan yang bersifat otentik dari kondisi kejiwaan atau batin bangsa Indonesia pada saat itu. Ya, perbuatan mengubah Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain berarti sama saja ingin membubarkan negara. Mengubah Pancasila dengan ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme itu berarti sama saja ingin membubarkan negara. Karena Pancasila sebagai dasar negara itu sifatnya sudah final. Ini dasar hukum yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyantumkan rumusan dasar negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, ada TAP MPRS nomor 25/MPRS tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. TAP MPRS ini sampai sekarang masih berlaku. Dan menurut hierarki Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, TAP MPR itu berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Tapi hanya TAP MPR yang lama dan dinyatakan masih berlaku saja, termasuk TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kemudian ada juga TAP MPR nomor 18/MPR tahun 1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. TAP MPR ini juga
masih berlaku sampai dengan sekarang dan secara hierarki persis berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pasca reformasi ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 99 yang mencabut Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang 11 PNPS 63 ini seringkali digunakan untuk menghabisi lawan-lawan politiknya yang dianggap mengganggu kekuasaan pemerintah Orde Baru. Sekalipun undang-undang ini dibuat pada masa Orde Lama, pada masa Soekarno, tetapi yang paling efektif menggunakan undang-undang subversi ini adalah pemerintah atau penguasa Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Ya, salah satu undang-undang yang menjadi senjata sehingga Soeharto berhasil berkuasa selama 32 tahun adalah Undang-Undang 11 PNPS tahun 63. Selain juga beberapa pasal di dalam KUHP yang tergolong ke dalam hadzai artikelen atau perasaan permusuhan terhadap penguasa. Ya, Undang-Undang Nomor 11 PNPS 63 di dalamnya mengatur tindak pidana yang ditujukan melindungi ideologi Pancasila. Dengan dicabutnya undang-undang tersebut, maka perlu ada undang-undang baru yang memberikan perlindungan terhadap ideologi Pancasila. Nah, praktis kan, setelah undang-undang subversi dicabut, maka tidak ada undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap ideologi Pancasila. Itulah sebabnya kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 yang menambahkan beberapa ketentuan di dalam bab kejahatan terhadap keamanan negara KUHP yang dikenal sebagai kejahatan ideologi. Ini landasan atau latar belakang yuridis. Yang terakhir adalah latar belakang sosiologis. Ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme yang antara lain mengarahkan pada ateisme bertentangan dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang religius. Sekalipun sebenarnya secara eksplisit tidak ada pernyataan bahwa ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme mengajarkan ateisme atau tidak bertuhan. Tetapi ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme punya kecenderungan mengarahkan pada ateisme. Kenapa? Karena terlalu mendewa-dewakan materi. Nah, beberapa contoh misalnya seperti Aidit. Aidit itu dikatakan menurut beberapa pihak yang mengenalnya, dia termasuk orang yang rajin beribadah dan dia adalah seorang muslim. Makanya tidak semua penganut komunisme, Marxisme, Leninisme adalah seorang ateis. Karena memang ajaran itu tidak secara eksplisit menyatakan demikian. Hanya saja memang punya kecenderungan mengarahkan kepada ateisme. Nah, sehingga ini bertentangan dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang religius. Kenapa Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, ini menggambarkan memang karakter bangsa Indonesia yang religius. Ketika Gus Dur mewacanakan pencabutan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966, banyak masyarakat yang menentangnya. Sehingga sampai saat ini tidak dicabut. Itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghendaki adanya penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme di Indonesia. Sehingga secara sosiologis, pelarangan terhadap penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme cukup mendapatkan legitimasi. Ini test case ketika Gus Dur mewacanakan pencabutan terhadap TAP MPRS itu banyak sekali masyarakat yang menolak. Dan saya yakin kalau sekarang diwacanakan, itu akan terjadi arus penolakan yang besar terhadap wacana itu. Maka ini merupakan salah satu yang menunjukkan adanya legitimasi terhadap
larangan penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme di Indonesia. Kita lanjutkan delik-delik di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Ketika Undang-Undang Subversi dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang 26 Tahun 99, maka langsung kemudian disahkan Undang-Undang 27 Tahun 99. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, ketika Undang-Undang Subversi dicabut, maka tidak ada perbuatan pidana berupa upaya mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme, marxisme, leninisme. Ini latar belakang kenapa kemudian lahir Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99. Yang pertama, pasal 107A. Jadi ini memang menambahkan ketentuan pasal di dalam KUHP. Kalau dalam KUHP itu kan ada pasal 106, ada pasal 107, ada pasal 108, ada pasal 109, dan seterusnya. Nah, sementara kejahatan terhadap ideologi itu tidak ada di dalam KUHP. Karena itulah maka karena ini merupakan bagian dari kejahatan terhadap keamanan negara disisipkan dalam bab kejahatan terhadap keamanan negara. Karena ini pasal sisipan maka diberikan kode huruf A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Karena pasal 217 dan 218 sudah ada. Sehingga untuk menaruh di tengah-tengah di antara 107 dan 108 itu diberikan huruf A, B, C, dan seterusnya. Karena ini merupakan delik yang terkait dengan ketentuan pasal 107 yang sudah ada dalam KUHP. Ini mohon maaf sebentar, cara pemakaian penggunaan pasalnya kita jumpa. Apa bunyi dari pasal 107A kecil? Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Coba dilihat unsurnya secara melawan hukum. Di mana dia melakukan? Di muka umum. Jadi bukan dalam ruang yang bersifat privat. Tetapi di muka umum yang bisa diakses oleh publik. Dengan lisan. Bisa dengan berbicara, tulisan, bisa juga dengan tulisan, dan atau melalui media apapun, tidak terbatas pada lisan atau tulisan. Jadi melalui sarana elektronik itu juga sudah terakomodasi dalam Undang-Undang 27 tahun 99, karena disebutkan dan atau melalui media apapun. Apa perbuatannya? Perbuatannya adalah menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya. Jadi bentuk penyebaran atau pengembangannya itu tidak dibatasi. Apapun bentuk dan perwujudannya. Ya, sedikit penjelasan dari pasal 107A ini. Yang dimaksud dengan komunisme, marxisme, leninisme adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait dengan dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Zedong, dan lain-lain. Mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Ini penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 terkait dengan ketentuan pasal 107A kecil. Kemudian adanya unsur melawan hukum dimaksudkan untuk memberikan batasan pada bentuk perbuatan yang dilarang. Tetapi batasan tersebut tidak dijelaskan di dalam undang-undang. Ya harusnya dijelaskan kapan perbuatannya itu melawan hukum dan kapan tidak. Contoh, dosen yang mengajar materi ajaran komunisme, marxisme, leninisme di kelas. Kalau seperti saya, itu menjelaskannya terkait dengan aspek tindak pidananya. Tetapi misalnya ada dosen sosiologi yang menjelaskan
tentang ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu dianggap menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme atau tidak? Ya tentunya iya. Kan dia menyebarkan kepada mahasiswa mengenai ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Makanya yang menjadi penentu adalah menyebarkan atau mengembangkannya itu melawan hukum atau tidak. Karena yang dilarang itu menyebarkan atau mengembangkan yang melawan hukum. Makanya pembatasannya harus diperjelas. Misalnya ketika itu dilakukan di dunia pendidikan yang terkait dengan materi perkuliahan, maka itu diperbolehkan. Sehingga ketika dosen mengajarkan materi itu punya legitimate interest. Dia punya kepentingan yang legitimate, yang sah menurut undang-undang. Karena punya legitimate interest berarti perbuatannya itu tidak melawan hukum. Nah, kalau tidak, nah potensi digunakan secara sewenang-wenang oleh penguasa. Misalnya ada penguasa tidak suka terhadap dosen tertentu, karena dosen ini sangat kritis terhadap penguasa, dia kebetulan mengajar sosiologi, salah satu materi yang diajarkan mengenai komunisme, Marxisme, Leninisme. Dia dianggap melawan hukum, karena seharusnya dia tidak menyebarkan itu. Tapi dia menyebarkannya kepada mahasiswa. Namanya mengajarkan berarti menyebarkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme sesuai dengan yang disampaikan oleh dosen itu. Maka batasan unsur melawan hukum ini harus jelas. Kalau perlu ada beberapa yang dirincikan sebagai pengecualian sehingga perbuatan itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan itu sah menurut hukum. Misalnya seperti dosen yang mengajarkan materi mengenai ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme itu. Nah, pasal 107A dirumuskan sebagai delik formil yang tidak mensyaratkan adanya akibat tertentu. Jadi begitu ada orang di muka umum dia menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, maka kalau perbuatannya dilakukan melawan hukum, perbuatannya itu merupakan pelanggaran pasal 107A kecil. Jadi tidak harus menimbulkan akibat apapun. Misalnya akibat kekacauan, itu tidak harus ada akibat itu. Sehingga pasal 107A ini merupakan tindak pidana yang dirumuskan sebagai delik formil yang tidak mensyaratkan akibat tertentu. Nah, kemudian yang kedua, barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum, masih sama ya, dengan pasal 107A kecil, dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, masih sama. Nah, yang berbeda ini, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Beda ya, kalau tadi yang dilarang adalah perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Kalau ini di muka umum dia menyatakan keinginannya untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Ya, mengganti Pancasila itu termasuk mengganti substansi dari Pancasila itu. Nah, tetapi di sini ada akibat yang harus ditimbulkan. Ketika orang itu menyatakan keinginan meniadakan atau mengganti Pancasila, maka kemudian berakibat pada kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian terhadap harta benda. Pasal 107B ini dirumuskan sebagai delik material. Yang tadi saya sampaikan mensyaratkan adanya akibat tertentu berupa timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Ya, kenapa ancaman pidananya lebih berat sampai 20 tahun penjara? Karena memang dirumuskan sebagai delik material. Jadi kalau perbuatannya serupa, yang satu itu merupakan delik formil, yang satu delik material,
maka mestinya pidananya itu lebih berat delik material dibanding dengan delik formil. Karena kalau delik formil hanya menekankan pada perbuatannya saja, sementara delik material itu sudah sampai menimbulkan akibat tertentu. Nah, kalau dalam kasus Megawati menginginkan untuk mengganti isi dari Pancasila, maka belum masuk dalam kategori pelanggaran pasal 107 B kecil. Kenapa? Karena mensyaratkan adanya keinginan untuk mengganti Pancasila itu kemudian menimbulkan akibat berupa kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Jadi kalau Megawati menyampaikan itu kemudian terjadi kerusuhan atau menimbulkan korban jiwa atau menimbulkan kerugian terhadap harta benda, maka masuk dalam pelanggaran pasal 107 B kecil. Tapi kalau akibat itu tidak terjadi, berarti bukan merupakan tindak pidana pasal 107 B kecil. Berarti tidak masalah, Pak ya? Sekarang yang ketiga. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian terhadap harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini pasal 107 C kecil. Ya, ketentuan pasal 107 C kecil ini mirip dengan pasal 107 A kecil tadi. Cara dilakukannya tindak pidana ini sama dengan 107A kecil, yaitu melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Cara perbuatan dilakukannya sama. Bedanya pasal 107C dirumuskan sebagai delik material, yang mensyaratkan timbulnya akibat tertentu berupa timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Jadi akibatnya itu sama dengan pasal 107 B kecil. Tetapi perbuatannya sama dengan pasal 107 A kecil. Maka harus diperbandingkan menurut teori perumusan pemidanaan. Kalau perbuatannya sama, yang satu tidak mensyaratkan timbul akibat, yang satu mensyaratkan timbul akibat, maka yang mensyaratkan timbul akibat ini berarti lebih serius dibanding dengan yang tidak mensyaratkan timbul akibat. Maka untuk pasal 107 A kecil itu ancaman pidananya 12 tahun penjara, pasal 107 C kecil itu ancaman pidananya 15 tahun penjara. Nah, maka karena dirumuskan sebagai delik material, maka ancaman pidananya itu lebih berat dibanding dengan pasal 107 A kecil.